cara memunculkan ganteng tersembunyi dari diri kita sendiri yang bisa membuat kita terlihat lebih keren. Dan ini bukan ganteng visual, tapi ganteng yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nggak memandang fisiknya lagi, seolah-olah fisiknya berubah dari yang awal lu kenal dia mukanya nggak ganteng sama sekali, makin ke sini kok gue sendiri yang akan menjamin bahwa hidup lu akan lebih baik dari sebelumnya. Fisik lu akan lebih bagus dari sebelumnya, mental lu bakal lebih kuat dari sebelumnya, senyuman lu akan lebih manis dari sebelumnya, suara lu bakal lebih lembut didengar orang lain dari hari sebelumnya. Asal Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini. Semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada orang yang sekali lihat dia sudah memunculkan aura kegantengannya. Ada orang yang hanya dengan tatapan matanya bisa membuat orang lain tertarik. Ada juga orang yang dengan hanya berjalan dia bisa terlihat keren dan lebih ganteng. Atau bahkan ada juga orang yang memang fisiknya sedari lahir itu udah ganteng. Ya, jadi mau pakai gaya berjalan seperti apapun, tatapan mata seperti apapun, gaya duduk seperti apapun, akan tetap terlihat ganteng. Tapi gantengnya dia adalah ganteng secara visual. Nah, di video kali ini gue mau share ke kalian cara memunculkan ganteng tersembunyi dari diri kita sendiri yang bisa membuat kita terlihat lebih keren. Dan ini bukan ganteng visual, tapi ganteng yang bisa dirasakan oleh orang lain. Duh, gimana tuh ganteng yang dirasakan? Oke, bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Mungkin sebagian dari kalian punya temen yang bikin kalian kangen. Ya, temen cowok maksudnya, bukan lawan jenis nih. Lu punya temen cowok yang kalau misalkan 2 hari nggak ngobrol, lu ngerasa kangen, pengen ngobrol sama dia, pengen sharing sama dia, atau pengen bercandaan sama dia. Padahal temen lu ini dari segi fisik biasa aja, mukanya standar, nggak ganteng, dan bahkan sebagian orang menganggap dia jelek tuh ya. Tapi kok bisa ngangenin? Setelah sekian lama kalian berteman, lu nggak memandang fisiknya lagi. Seolah-olah fisiknya berubah dari yang awal lu kenal dia mukanya nggak ganteng sama sekali, makin ke sini kok makin dilihat temen gue manis juga ya, gitu kan? Atau pas lu lagi nonton sinetron deh, karakter utama di sinetron itu cowoknya menurut lu itu biasa aja, nggak ganteng-ganteng amat. Tapi ketika dia melakukan adegan-adegan keren, aura kegantengannya tiba-tiba muncul. Nah, momen-momen keren inilah yang bakal gue bahas. Karena itu yang akan membantu memperindah fisik kita yang bisa dirasakan, bukan hanya dilihat. Oke? Terus momen keren seperti apa yang pengen lu share, Bang? Momen kerennya itu adalah ketika kita nolongin orang lain. Itu adalah momen keren yang bisa semua orang lakukan dengan keterbatasan fisik maupun keterbatasan komunikasi serta wawasan. Siapapun di antara kita pasti bisa nolongin orang lain, sekecil apapun pertolongan itu. Momen ketika kita nolongin orang lain, aura positifnya bukan hanya dirasakan oleh orang yang kita tolongin, tapi juga orang yang ngelihat kita lagi nolongin orang lain. Atau kalian pernah mengalami kejadian di mana kalian kehabisan bensin, terus ada orang yang secara sukarela pengen bantuin lu, dorong motor lu atau dorong mobil lu. Seketika lu nggak peduli sama fisik dia, lu menganggap bahwa dia keren, karena dia nolongin lu dengan ikhlas tanpa minta imbalan sedikit pun. Dan nolongin ini bukan hanya dari segi menyumbang tenaga secara fisik ya, lu juga bisa menyumbang secara pemikiran. Banyak banget variabelnya sebenarnya tentang nolongin orang. Yang gue yakin semua dari kita bisa ngelakuin itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Momen di saat kita nolongin orang lain tuh adalah momen powerful paling positif jika itu dilakukan secara ikhlas. Ya, bahkan ketika gue ngomong pun sekarang nih, ketika pembahasan gue atau apa yang gue bahas ternyata bermanfaat buat kalian, walaupun kalian gak melihat gue secara langsung, gak melihat fisik gue, sebagian dari kalian mungkin menganggap kalau gue keren. Ya, ingat ya, ketika itu dilakukan secara ikhlas. Niat kita emang berempati dan pengen nolongin orang lain. Disitulah aura kegantengan kita akan muncul.
Jika kalian berpikir ingin menerapkan ini ke cewek, biar kalian kelihatan keren dan lebih ganteng ya, saran dari gua adalah tetap berhati-hati. Karena jika pertolongan yang lu lakukan itu tidak ikhlas, maka hasilnya nggak akan baik. Lu rela mengorbankan seluruh tenaga dan waktu untuk orang yang lu sayangi. Tapi di dalam hati yang lu harapkan adalah bisa ngedapetin dia seutuhnya. Nggak bener-bener ikhlas. Kebaikan lu nolongin dia hanya sekedar modus misalnya. Ini bahaya, karena potensinya lu mungkin bakal dimanfaatin sama si cewek. Ini juga berpotensi lu akan lebih sakit hati ketika tidak bisa mendapatkannya. Dan ketika itu terjadi, boro-boro aura kegantengan yang muncul, yang ada malah lu bikin cewek ilfeel, malah cringe jadinya. Intinya pesan dari video ini adalah, jika kita punya kemampuan sedikit lebih dari orang lain, gunakanlah itu untuk membantu sesama manusia. Entah lu punya kelebihan dalam hal pemikiran, dalam hal keahlian, dalam pengetahuan agama mungkin, atau punya kelebihan dari segi fisik, gunakanlah juga kelebihan dan kemampuan itu untuk membantu orang lain. Karena esensi sesungguhnya kita hidup nih di dunia sebagai seorang pria adalah tujuannya itu. Seberapa besar kita bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat sekitar kita. Ambisi itu harus ada dalam diri seorang pria. Apa yang lu bisa bantu? Bantulah orang lain. Ya, lu nggak bisa membantu untuk perdamaian Palestina dan Israel. Lu masih punya mulut, lu masih punya hati, lu masih punya pikiran, lu masih bisa beribadah. Coba doakan mereka. Saling tolong-menolong dan gotong royong adalah bagian dari Pancasila, bro. Negara kita sudah memiliki ideologi yang beradab. Karena yang akan membuat Indonesia penuh dengan cinta adalah tolong-menolong. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang, karena gue juga nggak. Jadi buat kalian yang nggak sengaja dengerin podcast ini, apa manfaat yang sudah bisa kalian lakukan hari ini untuk orang lain? Coba tanyakan itu setiap hari kepada diri sendiri. Gue sendiri yang akan menjamin bahwa hidup lu akan lebih baik dari sebelumnya. Fisik lu akan lebih bagus dari sebelumnya, mental lu bakal lebih kuat dari sebelumnya, senyuman lu akan lebih manis dari sebelumnya, suara lu bakal lebih lembut didengar orang lain dari hari sebelumnya. Asalkan kalian mau setiap hari bertanya, apa manfaat yang sudah saya lakukan hari ini untuk orang lain? Paham ya? Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, ada berapa banyak orang ganteng yang dilupakan karena tidak bermanfaat bagi siapapun. Dan ada berapa banyak orang jelek yang dikenang sampai puluhan tahun bahkan berabad-abad karena jasa-jasanya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.